notifikasi yang mampu mengirimkan jadwal ke para pendonor tetap kapan jadwal pendonoran mereka, sehingga tidak sedikit pendonor tetap yang datang untuk melakukan pendonoran darah, tetapi sistem belum memperbolehkan mereka untuk melakukan pendonoran. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, masalah yang dihadapi yaitu apakah dengan menggunakan model pemberitahuan broadcast menggunakan WhatsApp dapat lebih efisien bagi pendonor tetap. Dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu membangun sistem informasi pendonor untuk menyampaikan jadwal pendonoran darah kepada para pendonor tetap berbasis website dengan menggunakan notifikasi WhatsApp. Baiklah, saya akan lanjut ke implementasi aplikasinya. Ini adalah dashboard user yang akan dilihat oleh masyarakat tanpa harus login. Nah, pada dashboard ini ada tiga menu yang ingin saya tampilkan. Yang pertama dashboard. Dashboard ini menampilkan informasi tentang total pendonor tetap. Yang kedua total pendonor yang mendonorkan darahnya hari ini. Terus yang ketiga pamflet foto dan informasi-informasi seputar pendonoran darah. Dan menu yang kedua yaitu profil petugas, di mana profil petugas ini akan memuat foto, nama dan jabatannya pada kantor PMI. Dan yang ketiga menu kontak. Pada menu kontak ini akan menampilkan deskripsi alamat, nomor telepon dengan email. Dan di sini saya menyertai dengan tombol Google Maps yang akan otomatis muncul langsung ke alamat Google Maps sendiri. Selanjutnya akan beralih ke menu admin dengan melakukan login terlebih dahulu. Di sini adalah menu login untuk menuliskan username dan password sebelum masuk ke dashboard admin. Jadi saya sudah memiliki akun dan password dan saya akan sebutin. Ini adalah tampilan menu dashboard untuk admin. Pada menu dashboard ini ada tiga menu yang saya tampilkan. Yang pertama, apakah ada pesan yang harus dikirim hari ini? Dengan kata lain, apakah pada tanggal ini ada pendonor tetap yang jadwal pendonoran darahnya sudah tetap 60 hari atau 2 bulan. Dengan yang kedua, sama dengan di dashboard user tadi, saya menampilkan total jumlah pendonor tetap dengan total pendonor hari ini. Sebelumnya, di sini ada menu admin, di mana menu admin ini ada beberapa jenis menu. Yang pertama ada menu pekerjaan, jabatan, tenaga, pendidikan, tingkat pendidikan, status pegawai, dan pesan. Di mana tabel pekerjaan ini akan saya relasikan ke tabel pendonor sukarela. Dengan tabel jabatan akan saya relasikan ke tabel petugas unit transfusi darah. Begitupun juga dengan tabel jenis tenaga, pendidikan, tingkat pendidikan, dengan status pegawai, itu akan saya relasikan ke tabel ke tabel petugas UTD. Nah, tabel pesan sendiri ini di sini akan menginput jenis pesan dengan isi pesannya, di mana ini ada 2 jenis pesan. Yang pertama awal donor dengan jadwal pengingatnya. Setelah itu di sini ada menu petugas UTD yang akan memuat NIP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, foto, alamat, jabatan, tenaga, pendidikan dengan tingkat pendidikan, dan status pegawai. Nah, di sini saya akan menginput nomor, di mana di sini akan menginput tempat pendaftaran untuk menjadi tetap. Bisa saya pakai nomornya Bapak di sini? Boleh. 08 12 4 4
4034 4034 4298. 4298. Ya. 4298. Ya. 12. Waktunya masih ada 5 menit kurang ya. Silakan dilanjutkan. Pak. Jadi Semarang saja ini Pak. Iya ya. Baru ya. Itu kalau mau nambah diinfokan. Oke, Pak. Oke. Sudah terkirim. Ini HP saya. Ya, setelah di input datanya, maka otomatis pesan awal donornya akan terkirim secara otomatis. Oke. Berhasil. Oke, next lagi. Untuk pesan pemberitahuannya sendiri, di sini saya akan rubah langsung dari database-nya karena tidak bisa dirubah dari webnya. Oke, pesannya berhasil terkirim ke saya sebagai pendonor baru ya. Oke, lanjutkan. Iya Pak. Nah, di sini saya sudah ubah nanti pesan selanjutnya. Maka di sini seharusnya akan muncul satu pesan yang belum terkirim. Itu broadcast untuk per orang. Berarti bisa banyak ya. Iya Pak, dia bisa banyak. Baik. Bisa, Saya pikir cukup ya. Jadi saya mau langsung bertanya aja karena ini waktu. Kasihan teman yang lain. baik Pak. Jadi saya sudah melihat kemampuan aplikasimu, kemudian kemampuan pengolahan aplikasi terhadap kebutuhan user di PMI, kemudian kemampuan juga untuk berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan notifikasi juga sangat baik. Nah, sebelum saya mulai, pertanyaan saya yang pertama adalah berapa persen Anda membuat sistem ini? Untuk berapa persennya hampir untuk sistem yang untuk ada di sini hampir saya semua Pak, tapi ada bantuan sedikit sekitar 5% dari teman yang lain. Baik. Terus untuk servisnya sendiri itu saya dapat pinjam. Baik, servisnya dipinjam ya dengan harga Iya Pak. servis yang telah ditentukan. Baik, untuk itu beda Pak, itu yang saya bayar itu harga tokennya, yang servisnya saya yang pinjam. Oke, berarti dapat API. Ya, sangat kreatif ya. Cuma nanti ada masukan ke kesimpulan di penulisan akhirmu untuk menggunakan yang gratis. Ya. Iya. Baik, pertanyaan yang saya akan ajukan untuk saudari Husnul Mania, yaitu dalam membuat sistem Palmera Indonesia ini Anda menggunakan metode pengembangan sistem seperti apa? Metode pengembangan sistem sendiri saya menggunakan metode waterfall Pak. Oke, waterfall. Anda tahu waterfall itu ada berapa tahapan? Iya Pak. Oke, silakan dilihat naskahnya. Metode waterfall itu ada 5 tahapan. Yang pertama analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode sistem, pengujian program, dan penerapan program dan pemeliharaan. Pemeliharaan ya. Baik, saya tanya yang pertama, analisa. Analisa Anda terhadap penerapan sistem notifikasi reminder bagi pendonor
itu apa saja yang menjadi parameter atau faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kelancaran sebuah reminder tadi, sebuah sistem, sehingga sistem bisa dibangun sedemikian rupa. Saya kasih contoh ya, contohnya misal saya membutuhkan nomor ponsel, saya membutuhkan daftar nama pendonor, kemudian saya membutuhkan servis dan lain sebagainya. Coba integrasikan ketiga itu, itulah analisa bagaimana dia bekerja. Dari faktor nomor HP, identitas, kemudian API pada token tadi, gimana dia bekerja sehingga notifikasi bisa terkirim seperti yang saya terima tadi. Silakan. Itu analisa. Pertama, saya daftar nomor pendonor sendiri akan terinput di sini, akan terinput di tabel pendonor tetap. Nah, di sini saya membuat logika di mana yang saya membuat variabel baru di mana hanya mengambil data nomor ponsel yang jika saya data nomor ponsel dan data pesan yang telah diisi tadi itu saya ambil menjadi satu variabel ya. Dan saya input ke dalam tabel pemberitahuan ini Pak, sehingga jika diklik submit di tabel pemberitahuan maka dia akan otomatis muncul di tabel pemberitahuan ini. Nah, dengan nama, nomor telepon dan isi pesannya Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang gimana caranya Anda tahu kalau itu bisa masuk ke HP saya sebagai notifikasi di WhatsApp, padahal Anda tidak melihat? Apakah sistem itu punya feedback? Di sini saya menggunakan Docker, di mana Docker ini yang akan memberitahukan bahwa kalau pesan itu akan sukses. Oke, ini Dockernya ya? Seperti ini, Pak. Iya Pak. Nah, Docker ini sebenarnya, ini kalau kita lihat di visual pada WhatsApp itu tanda seru, tanda centeng 2, tanda centeng 1, itu ciri khas daripada execution option time atau execution option time pada posting yang dilakukan oleh WhatsApp. Ini Docker, sendernya, infonya, dan lain sebagainya pada jam dan sekian. Itu Docker itu gini nah. Itu perlu diketahui. Oke, next, silakan dilanjut. Kemudian yang berikutnya, saya kasih 3 pertanyaan paling banyak ya. Apakah setelah metode pengembangan sistem waterfall ya, tadi analisa, kemudian berikutnya apa? Desain ya. Desain ya. Ya Pak, desain Ya, sistem. Saudari Husnul Mania mendesain sebuah sistem ini seperti apa ceritanya sehingga Anda itu mampu membuat fitur atau sistem ini sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh petugas PMI sehingga memudahkan mereka. Itu pakai apa desainnya? Kemudian gimana awal-awal, apakah dari analisa tadi atau harus requirement capturing, mencari kebutuhan pengguna ya. Requirement capturing itu kebutuhan pengguna, melakukan observasi dan lain sebagainya, itu kan bagian analisa. Nah, bagaimana caranya Anda melakukan desain itu sehingga terintegrasi ke 3, 4, dan 5 faktor lainnya? Silakan. Nah, untuk desainnya sendiri Pak, saya jujur kalau itu bukan saya yang bikin dan saya koordinasi dengan teman saya yang mengerti tentang desain. Karena juga saya tidak paham tentang kata letak supaya mempermudah user untuk melihat web saya. Jadi di sini saya dibantu oleh teman saya yang memang desain desain website begitu. Saya di situ saya berdiskusi tentang bagaimana bagusnya supaya sistem saya ini enak dilihat Pak. Jadi semuanya itu untuk desain sendiri saya serahkan dengan teman saya itu. User friendly ya, user friendly tujuannya. Baik, Iya, sangat baik. Oke, saya belum melakukan uji akhir. Jadi pertanyaan terakhir adalah, silakan Anda buka di situ Pentest di Google, klik Pentest. Ya, klik aja Pentest. Pentest ya, Pentest ya, pakai S T, pakai T, Pentest. Ya, oke, di enter aja. Oke, ke bawah. Itu terus ke bawah. Saya lupa namanya ya, terus ke bawah.
Oke, saya tanya dulu, apakah sistem ini benar-benar aman dan berjalan dengan lancar ketika dipublish? Kalau untuk masalah keamanan, saya belum bisa jamin 100% Pak, karena jujur saya belum kepikiran untuk sampai ke situ, jadi belum prepare tentang keamanannya Pak. Oke, karena ini adalah program aplikasi ya untuk notifikasi. Nanti untuk peneliti sebelumnya atau kedepannya nanti mohon izin kepada pembimbing dan penguji lain atau teman-teman dosen untuk melakukan atau melakukan konsep atau membuat judul ini dibuat sedikit lebih menarik, yaitu ke prototype atau rekayasa atau perancangan. Karena saya mintanya itu kalau memang web ya jangan perancangan, implementasi. Nanti dari STIMIK Adiguna tinggal mengajukan surat, kita akan bantu untuk upload secara resmi online sehingga bisa dilihat kinerjanya. Seperti itu maksud saya. Begitu mungkin Irsad maksud saya. Jadi kalau offline atau local host ya perancangan saja jatuhnya nanti, tapi bisa menyelesaikan masalah di kantor sana dan lain sebagainya. Karena nanti ada unsur maintenance, unsur apalagi namanya survei. Kita tidak tahu mereka puas tidak dengan sistem ini. Masa kita bawa laptop ke sana? Oke? Jadi itu masukan saya. Mungkin di ujian pada tanggal 31 Agustus hari Senin nanti, atas nama Husnul Mania, kepada Ketua Prodi Bapak Wildan Bakarama bisa nanti menyesuaikan momen ini atau event ini yang sudah saya dahului ya. Saya mohon maaf karena saya melakukan pengujian terhadap aplikasi, sehingga nanti di ujian pada tanggal itu saya juga online dan saya tidak banyak lagi melakukan revisi, tapi ini masukan tolong nanti disesuaikan ya Husnul Mania. Baik, terima kasih Husnul Mania. Semoga bermanfaat bagi negara, bangsa dan keluarga, dan utamanya STIMIK Adiguna. Terima kasih, saya kembalikan ke tim yang lain. Silakan, siapa yang berani untuk maju membawa bendera alma mater? Siap. Silakan Irsad. Tidak apa-apa, tidak usah pakai speaker, suaramu kedengaran. Untuk anunya Pak, pembagian screen layar. Baik, saya bagi dulu ya. Sudah tahu apa-apanya ya, apa aja yang dibacakan ya? Iya Pak. Oke. Oke, saya kasih ke Irsad, silakan. Assalamualaikum Irsad. Sehat walafiat ya. Siap. Oke, silakan dimulai Irsad dengan cara share screen ya. Sudah status maker presenter. Saya sudah membuat maker presenter. Saya izin saya sambil mengunyah. Bisa ya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu kemampuan aplikasi. Kemudian pelan-pelan kegunaannya ke masyarakat untuk apa? Kegunaannya untuk instansi untuk apa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rumus tambuk 5520114042. Ya. Akan membawakan sebuah skripsi yang Ya. berjudul Informasi Geografis Titik Rawan Kecelakaan dan Kriminalitas di Wilayah Kota Palu, Kabupaten Kutai, di Polresta Palu. Karena jumlah penduduk pada tahun 2020 menurut sensus penduduk yaitu sebanyak 373,218 juta jiwa. Ya, betul. Semakin bertambah
bertambahnya jumlah penduduk, maka angka kecelakaan dan angka kriminalitas juga bertambah. Dan setelah melakukan penelitian lebih lanjut pada instansi Polantas dan Polresta pada bidang Atlantas dan Satreskrim Polreswan, saya menemukan untuk penginputan data masih menggunakan cara manual, itu masih menggunakan sehingga saya mengambil inisiatif untuk membantu tiap instansi dalam melakukan penginputan dan penyaluran informasi kepada masyarakat agar lebih mudah diterima masyarakat dan diakses oleh masyarakat. Saya langsung saja ke aplikasi yang saya maksud. Nah, ini adalah tampilan dashboard yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa melakukan login. Oke. Dalam menu ini terdapat tiga buah button, yaitu ada dashboard, profil, dan map. Untuk tampilan dashboard sendiri seperti yang ada pada ini. Kemudian untuk itu profil berisi slogan dari Polri. Dan ini adalah map yang telah diinput data-data kecelakaan yang ada. Oke. Dan tetapi untuk data-data kecelakaan yang ada saya belum mengupload semuanya karena saya ingin menunjukkan fungsi untuk menguploadkan data-data ini pada ujian skripsi hari ini. Dan untuk menguploadkan data yang ada pada dashboard umum yang bisa diakses oleh masyarakat yang umum tanpa melakukan login, maka dalam uploadannya Anda bisa melakukan login dan dalam admin ini Ya. ada sebanyak 4 menu penting, yaitu yang pertama adalah data kriminalitas, jenis kasus, data lokalitas, dan website info. Untuk data kriminalitas sendiri, dalam penentuan titik-titik lokasi yang ada, saya mengambil koordinatnya langsung dari Google Maps, sehingga untuk koordinatnya sendiri telah dipastikan sesuai dengan map yang ada. Ya. Contohnya saya akan menambahkan dan untuk koordinatnya sendiri saya mengambil Google Maps. Koordinat yang ada. Dan untuk kelurahan Nunuk telah tertambah seperti yang ada pada koordinat yang saya buat. Kemudian kriminalitasnya, karena fungsi yang ada di sini relatif sama, sehingga tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh admin yang nantinya akan menggunakan program informasi di sini. Dan untuk tempat kejadian ini, semua tempat kejadian yang telah diupload pada TKP dan telah dimasukkan koordinat yang ada akan langsung terdaftar pada pilihan ini. Sebentar. Tidak, Pak. Apakah proses penambahan kasus kriminalitas ini dilakukan di TKP atau dilakukan di kantor polisi sebagai BAP? Di kantor polisi sebagai BAP, Pak. Berarti datanya itu setelah kejadian kemudian ditemukan baru disampaikan. Iya, Pak. Tergantung kejadian-kejadian yang terlapor. Kenapa tidak kejadian itu misal ada penjamretan, korban sekarang lagi dirawat warga di jalan A, polisi langsung ke sana. Ketika ke sana polisi langsung data koordinatnya di situ kejadiannya. Kenapa tidak demikian?
Kenapa Anda berpikir untuk buat itu? Apakah ada alasan cuman untuk laporan setelah proses saja atau gimana? Saya cuma ngambil ini Pak karena dari banyaknya tutorial dan banyaknya jurnal-jurnal yang ada, mereka cuma menampilkan hanya seperti ini Pak. Jadi dia bagus. menampilkan penataan seperti ini Pak. Berarti Anda memilih ya dari peneliti-peneliti sebelumnya ya? Iya Pak. Bagus itu ya. Jadi Anda melihat kekurangan penelitian sebelumnya, mengambil yang sedemikian rupa. Baik. Karena untuk penelitian sebelumnya dia menggunakan peta, dia hanya mengupload peta keluaran Pak, bukan langsung mengupload koordinat seperti ini Pak. Oke. Sangat mendukung. Untuk koordinatnya diambil dari mana? Didapat di mana? Langsung di Google Maps Pak. Jadi koordinat. Coba kasih contoh. Sama peta yang ada di Google Maps. Coba kasih contoh lagi. Sebagai contohnya untuk kasus laka lintas, Oke. akan menambah namanya. Dan untuk koordinat kosong ini, saya mengambilnya Pak. Iya. Dan untuk koordinatnya sendiri, Iya. saya langsung mencari titik koordinatnya pada Google Maps. Jadi merekam secara statik ya. Ya Pak. Oke. Agar koordinat yang akan diinput itu sesuai. Misalnya mereka mencari koordinat jadi adalah mereka bisa menyusun. Karena nanti di BAP biasa kalau di persidangan di pengadilan di BAP itu tidak menyebutkan koordinat longitude ya. Biasanya kejadian di jalan ini pada jam sekian. Nah, makanya saya tanya tadi hubungannya nanti di BAP apa? Seperti itu. Itu nanti jadi tolong nanti dibikin kemajuan atau pemutakhiran nanti ketika ujian. Baik. Next, silakan dilanjutkan lagi fitur apa aja yang bisa ini menunjang proses. Yang dimana fitur ini berisi dua fitur dan Oh gitu. yaitu Kenapa Anda tidak mencoba online? dia yang gitar Kenapa? siraman selang Pak. Oh begitu. Baik, coba Anda kasih lihat aja. Boleh saya lihat? Boleh ditunjukkan? Berapa lama Anda membuat sistem ini? Sampai bisa menyesuaikan kebutuhan pihak kepolisian. Bagaimana isi yang baik dan tampilan yang baik itu. Oke, saya bertanya lagi ya. Saya langsung bertanya ya. Baik, Saudara Irsyad, saya pikir sudah cukup penjelasan aplikasinya. Saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya yang kedua. Tadi yang pertama ya. Yang kedua, Saudara Irsyad dalam membuat sistem ini atau melakukan riset terhadap metode pengembangan sistem yang digunakan, yaitu waterfall yang saya lihat di naskah skripsi, yaitu waterfall. Itu ada analisa, ada penguji, ada desain, kemudian ada coding dan seterusnya ya. Saya ingin bertanya untuk coding dulu, untuk pemrograman.
Anda menggunakan teknologi apa yang diterapkan untuk membangun suatu sistem GIS tata letak kriminalitas dan daerah rawan kecelakaan laka lantas? Teknologinya apa saja? Teknologi web servernya, teknologi sistemnya, JSON, Lifeline dan sebagainya. Tolong dijelaskan, tolong disampaikan seperti apa, biar saya bisa tahu dan bertanya. Silakan. Teknologi web yang Anda gunakan itu apa saja? Teknologi web yang seperti Jadi teknologi web itu seperti teknologi yang saya gunakan adalah frameworknya apa, oke, kemudian saya menggunakan editor apa, kemudian saya menggunakan Postgre sebagai database-nya atau apa, silakan. Itu teknologi yang digunakan ya. Tolong nanti di penulisan minta saya nanti dilengkapi kalau belum ada teknologi yang digunakan apa. Jadi pembaca nanti untuk skripsi berikutnya tahu, oh dia menggunakan teknologi ini. Siapa tahu setelah Anda nanti ada peneliti berikutnya menggunakan Kotlin, menggunakan PHP mobile dan lain sebagainya. Seperti itu tujuannya. Oke, silakan. Teknologi apa yang digunakan dalam membangun sistem GIS untuk titik rawan kriminal dan lain sebagainya? Silakan. dalam membangun sistem GIS di sini Pak, saya menggunakan untuk map sendiri. Saya menggunakan Lifelab Pak. Lifelab ya. Oke. Ya, Pak. Dan untuk frameworknya saya menggunakan Laravel Pak. Framework menggunakan Laravel versi Versi 7 Pak. Laravel 7 ya. Oke. Sementara untuk database-nya Pak, saya menggunakan aplikasi yang kebanyakan digunakan di kampus dan diajarkan, itu bisa menggunakan MySQL Pak sebagai Oh ya. Oke, tidak masalah. Frameworknya menggunakan Laravel, kemudian menggunakan database MySQL versi. SQL Pak. Oke. Baik, sebelumnya sudah pernah menggunakan posting atau upload web ke online? Untuk bukti Pak ada, tapi dia tuh hanya bertahan sekitar jam dan sampai sejam Pak. Menggunakan apa itu? Menggunakan apa? Menggunakan Plex atau cPanel atau Iconix? Udah pernah menggunakan cPanel? Belum Pak kalau itu Pak. Nah, ini dia. Jadi nanti ini jadi masukan juga saya buat peserta yang lainnya ya, di skripsi berikutnya. Kalau untuk web, kalau sebisanya menggunakan online, gunakan. Nanti ajukan ke program studi untuk disiapkan space ya, untuk yang online. Jadi itu implementasi. Kalau yang sifatnya perancangan, ini jatuhnya. Walaupun Anda berbicara sistem ini nanti akan membangun secara luas, bagaimana caranya? Karena ketika dijalankan di sistem itu, nanti ada konfigurasi tertentu dan itu nanti harus disampaikan ke masyarakat melalui penelitian atau uji skripsi secara resmi ini, sehingga berkemajuan lah, ada pemutakhiran terhadap proses pengembangan sistem dari coding. Tadi sudah dijelaskan, saya sangat senang ya Anda membuat sendiri dan Anda mengembangkan sendiri, tetapi nanti di situ Anda kalau bisa mengawal itu dari sebuah desain dulu. Desainnya kayak apa, nanti codingnya begini. Jangan langsung coding terus, nggak ada desain, tujuannya nggak jelas. Nah, nanti tampilannya pasti kebaca, oh ini kok langsung dashboard, masyarakat langsung bisa buka. Makanya saya pengen tadi mengujinya pakai pentest. Saya menggunakan pentest vulnerable, saya bisa melihat bug yang terjadi, sehingga celah-celah untuk dilakukan hacker itu bisa membuat kecerobohan terhadap programmer. Makanya butuh analis. Nanti ada desainnya jangan pakai pakai DAD saja ya, konteks. Kalau bisa pakai mockup.
nanti itu terjadi ketika proposal. Ini loh yang saya tampilkan, ini proposalnya. Nah, di sini saya nanti bisa berperan di menggunakan Elsa. Nanti di Elsa juga kita akan membuka ruang belajar open course ya, kuliah terbuka. Siapa aja bisa melakukan hal itu. Walaupun sudah alumni tidak masalah, karena alumni juga sudah banyak juga melakukan hal itu dan kita membuat kolaborasi tersendiri. Baik, terima kasih kepada Saudara Irsad Al-Atfal Skripsi TI 2021 telah menyampaikan, dan juga saya memberikan masukan atau pertanyaan tadi karena saya melihat kemampuan Anda sendiri cukup bagus ya. Mudah-mudahan dipertahankan nanti ujian skripsi pada tanggal 31 Agustus 2021 di STIMIK Adiguna. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa masukkan ke teman-teman yang lain dan menjadi pilar atau memulai dari cara online. Baik, saya akan melanjutkan ke berikut ke Saudari Nurul Aprilia Banser sebagai peserta terakhir untuk sore hari ini. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ke Nurul sebagai presenter. Silakan dipaparkan presentasinya. Langsung saja, besaran pemberian pegawai atau dosen yang berikutnya adalah rencana kerja dan output yang akan dicapai dari rencana pemasukan yang membuat kegiatan kawasan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran berdasarkan dan program yang dilakukan oleh instansi pemerintah. SKP membuat seluruh kegiatan tugas jabatan dan target yang harus tercapai dalam situasi penyampaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Sasaran penelitian oleh ditentukan sebagai suatu alat ataupun sarana untuk penilaian prestasi program teknis secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat menilai dan prestasi. Aspek-aspek dalam SKP antara lain kualitas dan waktu serta biaya yang disesuaikan dengan karakteristik format dan jenis kegiatan pada kerja. Pelaksanaan SKP yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia langsung menggunakan dengan adanya masalah di atas, maka dibahas aplikasi yang berkudu sasaran penentuan pegawai tersebut website pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan adanya aplikasi ini, pegawai di Kementerian dapat melakukan penuntutan mulai SKP. Suaranya kecil ya, tolong, saya tidak dengar. Tidak apa-apa, lanjut aja. Oke, silakan Nurul dilanjutkan. Iya, saya sudah lihat Irsad, silakan Nurul. Gimana? Kursornya Pak, tahu sendiri Pak. Oh, udah ada. Silakan dilanjutkan. Login terlebih dahulu. Langsung login transfer ke akun. Oke. Dan dashboard saja ada pegawai, penilai, dan atas pemilihan. Oke. Dan pegawai nomor 7. Ada
nama pegawai, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, identitas kelamin, alamat, pangkat, jabatan, jabatan, angka dan impor. Oke. Tambah di sini kita dengan mudah bisa mencari nama pegawai. Oke. Apa lagi? Terus di penilai edit, hapus, tambah dan impor. Terus di sini hapus, kita juga itu tambah. Dan ada atasan pejabat penilaian. Ya, terus Print. Terus kita accept. Sudah accept-nya. Terus datang SKP. Begitu detail SKP. Di sini ada kutip kering juga. oke. Teruskan. Kristen. Oke, sebentar. Kalau unsur penilaian ya, coba kasih lihat semua ke bawah, scroll. Penilaian Nggak, ini, yaitu scroll. Ini indikasinya baik ya. ya Pak. Itu indikasinya baik ya, nilai prestasi kerjanya baik. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Kenapa bisa baik? Ada Pak, ada di sini. Coba Anda paparkan ke saya Iya. perhitungannya seperti apa? Persen itu dari mana? Oke, silakan. Di sini Pak. Misalnya di sini nama pegawai. Misalnya nama pegawainya Ahmad. Terus nama pegawainya Reji. Nama pegawainya Sebentar. ya. Kenapa pada saat menambah pegawai Anda menggunakan input tabel, menggunakan drop down atau select option? Kenapa tidak menggunakan berdasarkan nama? Iya, karena nama pegawai yang di sana itu bentukan untuk ada penilai tidak berubah, hanya itu terus Pak. Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak berubah? Pas saya saya datang ke sana, saya
kan gitu. Input bagian SKP namanya yang saya input hanya itu saja Pak, tapi bisa ditambahkan lagi kalau misalnya ada perubahan, bisa disimpan informasi secara digital. Yang masuk ke dalam database itu siapa? Pegawai, atasan pejabat penilai, penilai. Coba kembali ke tadi. Bagaimana Pak? Kembali ke tambah pegawai tadi untuk penilaian. Tambah pegawai. Kan saya tanya tadi, kenapa pakai drop down? Nggak pakai langsung ketik saja di text box. Jawabanmu karena namanya tetap tidak berubah. Iya Pak. Sementara keterangan yang kamu sampaikan tadi, saya tanya siapa yang masuk di dalam database itu? Pegawai atau bukan? Nah, maksud saya, coba tambah yang tadi ya, pertanyaan tadi, coba buka. Tambah penilaian. Coba penilaian, coba. CPL-nya kayak apa coba? Bukan yang tadi. Kalau mau nambah untuk penilaian. Oh iya. Ini output. Tadi kalau mau tambah, tadi yang saya tanyakan itu. Ya ini, saya tanya kenapa komponen yang digunakan di web ini, form tambah data ini, kenapa menggunakan drop down? Apakah dia bisa berubah? Anda jawab tadi tidak bisa. Pertanyaan saya, kenapa harus menggunakan komponen fill dengan cara drop down? Coba pilih saja, coba klik drop down itu, klik. Coba klik. Iya. Oke. Coba yang penilaian di bawah, coba. Oke. Terus nama penilai. Yang jadi yang penilai ini siapa? Atasan atau bawahan? Yang dinilai Pak. Nama pegawai itu siapa yang dinilai ya? Yang dinilai ini Pak. Ahmad. Nama penilainya siapa? Bukan namanya. Nama penilai itu siapa? Bosnya atau anak buahnya? Atasannya atau bawahannya? Yang menilai atasannya Pak. Penilai. Ini maksud saya, kalau Anda membuat sistem, gunanya kenapa harus ada analisa dengan mockup desain supaya kelihatan. Kalau saya bikin desain nama pegawai ini, terus yang di bawah nama penilai, berarti workflow arus daripada ID rule. Kalau saya bicara ID rule ini, siapa yang jadi akses untuk ini, siapa yang jadi akses untuk menilai, kan gitu. Begitu Husnul Mania ya, mungkin kira-kira database ya, Irsat ya. Kalau yang menilai itu siapa ID-nya, kemudian apa hak aksesnya, itu tujuannya untuk itu. Makanya ini agak aneh sebenarnya form ini ya, bagi saya agak aneh karena saya tidak tahu ini form untuk tambah nilai, kemudian nama penilainya siapa, harusnya berdasarkan jabatan. Kita tidak tahu dia ini pimpinan atau bawahan, karena nama penilai itu otomatis orang yang ditunjuk instansi untuk menilai pegawai, si siapa namanya, misal si Ahmad, kemudian jabatan apa, kemudian di mana, kemudian dia SKP-nya kayak apa, dan lain sebagainya. Itu nanti perlu dimasukkan ya, tapi bukan sekarang, nanti deskripsi. Nanti di skripsi tanggal 31 dijelaskan. Inilah yang saya buat berdasarkan kebutuhan, tapi seharusnya kayak gini kalau ada yang tanya.
Oke, next ya. Nama atasan siapa? Apa bedanya nama atasan dengan nama penilai? Dalam data yang dikirimkan pegawai di sana, Pak, ada nama penilai sama nama atasan penilai. Nggak, saya tanya perannya atasan itu apa di sini? Perannya nama penilai itu apa di aplikasi ini, di form ini? Apa peranannya? Saya tanya peran daripada penilai ini apa? Apakah dia ditunjuk berdasarkan SK atau cuma atasan saja terhadap bawahan atau gimana? Kan memang ini perlu namanya analisa. Sebelum membuat sistem ini, analisamu tuh kayak apa? Makanya saya uji. Jangan-jangan ini cuma jalan sendiri, otaknya programmer yang bikin tapi nggak tahu karena tujuannya begitu, akhirnya kebutuhannya nggak dapat. Requirement capturingnya di bawah 60%. Oke, terus ke bawah ya. Saya mau lihat terus ke bawah. Pilih saja. Coba dipilih. Saya pengen lihat siapa nanti yang approve ya. Siapa nanti yang approve. Oke. Kemudian jangka waktu penilaian. Oke. Punya interval waktu proses penilaian. Silahkan diisi saja. Saudara Nurul Aprilia, diisi sesuai. Oke. Tunggu sebentar. SKP ini diisi manual. Iya, Pak. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sudah dirumus tadi, Pak, yang ada datanya. Oke, itu nanti kamu jelaskan di skripsi ya. Data yang manual itu kayak apa perhitungannya sehingga waktu dimasukkan di sistem nanti itu akan mencapai nilai target yang diinginkan. Apakah dia tidak baik atau kurang baik atau bagaimana? Nah, ini tujuan analisa. Seharusnya kamu berpikir analisa dulu sebelum membangun sistem, sehingga tidak kayak gini. Misal orientasi 87%, sebenarnya tidak bisa isi manual ya. Sebenarnya pengisian ini sebenarnya dilakukan oleh user sendiri berdasarkan ID user. Misal pegawai A mengisi biodatanya di Simpek. Kemudian dari BKPSDMD yang ditunjuk oleh wali kota atau gubernur akan menilai. Setelah menilai, oh ternyata si ini absennya bagus, komitmennya sekian dan lain sebagainya, dan di-approve oleh atasan untuk diteruskan ke wali kota, sehingga begitu diklik otomatis terhitung sendiri. Jangan manual seperti ini seharusnya. Ini seharusnya ya. Karena kalau ini terjadi, ini akan terjadi namanya human error. Itu sepupu saya tambah saja jadi 97. Saya tambah saja jadi 10-10. Kan tidak ada urusan. Ini satu ya. Jadi analisanya nanti mohon peneliti sebelumnya nanti berpikir sebelum membuat sistem itu, merancang database atau programmernya siapalah, yang jelas harus punya analisa yang matang. Kalau sudah jadi buat mockup, begitu sudah jadi buat mockup, tanya programmernya, mampu kamu buat seperti ini dengan logik seperti ini. Ini kan bicara logik saya tadi. Nah, ini salah satu temuan nanti yang perlu nanti Anda perbaiki ya. Jadi tetap nanti dijalankan di skripsi pada tanggal 31, tetapi nanti ini adalah metode yang saya terapkan, dan mudah-mudahan nanti saya akan meneruskan ke peneliti berikutnya. Terus komitmen integrasi apa di sini? Ya. Oke, terus
Oh, manual semua ya. Next saja, next sampai habis. Ini dengan otomatis ini kemungkinannya Ya, ini betul, memang betul. Cuma maksud saya, ID rule nanti yang memegang akses pengisian data manual ini siapa? Itu harus orang tertentu ya. Nggak bisa orang yang tidak dipercaya. Nah, maksud saya nanti Anda jelaskan di situ. Kalau sistem ini masih mengandalkan human error, ini bisa saja dirubah, ya kan? Nah, ini maksud saya. Oke, disimpan ya. Saya mau lihat hasilnya. Simpan. Saya mau lihat hasilnya. Mana hasilnya? Nggak usah di print. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Coba lihat, sama lihat. Jangan Excel, PDF aja. Jangan Excel, PDF aja. Jangan Excel, PDF aja. Atau print aja, print. Coba buka detail itu punya detail. Tombol detail. Detail aja ya. Si Ahmad tadi ya. Si Ahmad tadi kan. Itu si Ping, siapa Ping itu? Nah, ini indikasinya nilai prestasinya baik. Ya, memang baik. Maksud saya, jadi orientasi pelayanan itu bukan dalam bentuk angka. Jadi gini, jadi orientasi pelayanan itu ada unsur dari apa ya? Perwali nomor berapa saya lupa, nomor 15 tahun 2014. Itu setiap ASN untuk Kota Palu ya. Ini contoh sebagai Kota Palu. Nomor 15 tahun 2014 tentang pengelolaan atau peran sebagai aparatur sipil negara. Itu mengerjakan satu pelayanan publik, kemudian memberikan pengayoman, kalau dia sebagai kepala seksi kasih, dia membantu kepala bidang, kemudian membuat laporan, membuat dokumentasi dan evaluasi. Harusnya itu yang diisi. Misal evaluasi apa yang dikerjakan, misal bulan ini, bulan depannya lagi. Itu evaluasi apa? Begitu dimasukkan, itu punya scoring nilainya. Itu sebenarnya asesmennya sampai mendapat nilai 87. Itu punya nilai, mana buktinya? Jadi bukan angka-angka doang. Jangan. Nah, ini menjadi sudah benar kamu membuat, sudah bagus. Saya sangat bangga bisa membuat sampai sedemikian rupa. Namun nanti untuk kinerja pegawai itu kalau mau nilai seperti itu kurang lebihnya ya. Seperti itu. Jadi melihat dari ini orientasi pelayanan apa aja pelayanannya. Misal dia sebagai kepala seksi, si Ahmad, kepala seksi di bidang apa? DPM PTSP, pelayanan perizinan misal. Oh, tugasnya di Perwali nomor 15 2014 seorang kasih pada bidang promosi, dia harus melakukan pertama membuat laporan, membuat promosi dalam Kota Palu seperti apa ke daerah, memudahkan pelayanan masyarakat, menjemput bola lah ceritanya. Kemudian memberikan peluang bisnis atau perizinan bagi pelaku usaha dan lain sebagainya. Itu perlu, itu orientasi pelayanannya. Berapa nilai dia dapat? Oke, kita lihat pertama dari kinerja, kehadiran. Kemudian sebagai kepala seksi dalam tupoksi atau tugas pokoknya. Oh, ternyata dia memenuhi 60%. Mana buktinya ini? Itu yang diisi. Itu yang diisi. Kemudian dari integritas dia bagus, dia komit. Kemudian dia mengikuti fakta-fakta integritas lain.
dia jujur dan lain sebagainya. Komitmen juga demikian, dia tidak menerima suap sebagai kepala seksi promosi pada PTSP. Nah, itu perlu Anda analisa, oh seperti ini yang perlu saya buat model rule-nya sehingga saya bisa mengukur kinerja karyawan atau pegawai. Disiplin, kehadiran, dilihat absennya, ternyata absennya tidak pernah absen tapi rajin, banyak komitmennya, banyak integritasnya, orientasi pelayanan tinggi tapi tidak pernah absen. Mungkin ini human error. Atau dia sering absen tapi tidak pernah bikin orientasi pelayanan, sering masuk kantor tapi tidak bikin apa-apa. Itu maksudnya. Masa nilainya baik sama-sama? Ayo. Nah, ini menjadi pemikiran gimana caranya konsep yang Anda sudah dapatkan di penelitian ini bisa benar-benar merubah pola perilaku aparatur sipil negara berdasarkan perwali yang ada, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh Pemkot atau Pemprov tersebut bisa mendapat target capaian yang sangat diinginkan atau diharapkan. Perilaku kerjasama itu kayak apa modelnya? Bikin form, minimal Google Form ya, diisi. Begitu sudah dapat itunya, dapat grafik, dapat nilainya diambil ke sini, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita tidak harus menggunakan sistem itu untuk mendapatkan data, enggak. Dari sistem Google Form boleh merekrut data semua pegawai, diisi ke dalam, kemudian nanti sistem ini akan memview sebagai evaluasi kinerja pegawai. Enggak masalah. Ya. Jadi ini masukan, dan sekalian juga pertanyaan tadi Anda masih bingung karena memang analisa itu penting dalam membangun sebuah sistem. Analisa yang utama awalnya, baru bikin mockup, bikin desain, kemudian serahkan ke coding. Bantu saya bagaimana logiknya ini. Ketika saya masukkan Ahmad 2 kali atau nama yang sama tapi beda nomor induk pegawainya, apakah dia baca? Nah, itu perlu dipikirkan logiknya. Kalau saya isi angka dengan huruf, dia nolak, enggak. Jangan-jangan saya isi huruf dia terima. Berarti sistem itu termasuk failure dalam proses pengembangan dan beta atau uji logik ceritanya. Ya, untuk Nurul tolong nanti diperhatikan kalau proposal skripsi seminar sidang tanggal 31 untuk lebih cerdas menyampaikan informasi. Jadi memang ini sudah adanya, Pak, dan kekurangannya nanti kalau ditanya ya kamu bisa jawab itulah. Saya paham dan kemampuan saya sebagai analisa dengan mungkin kemampuan programmer saya cuma di bawah 40%. Sampaikan jujur, saya bekerja sama dengan tim, dengan teman saya. Tidak boleh bohong ya. Seperti Husnul dia bilang dia beli API-nya sekian gitu. Sampaikan. Jadi kita bisa tahu, oh tujuannya untuk apa? Untuk ini, Pak, karena tidak bisa broadcast dia. Nah, gitu. Baik, itu saja dari saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk saudara Nurul Aprilia Banser telah memaparkan, dan mudah-mudahan ini jadi masukan ya untuk ujian skripsi di tanggal 31. Jadi nanti pada tanggal 31 saya tidak bertanya lagi, dan video ini nanti saya upload di YouTube, dan video ini secara resmi, dengarkan ya, mulai berhak dinilai pada saat ujian tanggal 31 itu berakhir baru saya upload. Tapi karena ini kebutuhan instrumen penilaian, saya tidak bisa hadir di kantor, di STIMIK, maka video ini nanti tolong dibuka ke penguji di sana, dikasih nonton pengujinya. Ini pertanyaan Pak Zainal, seperti itu ya, tidak usah lama, dikasih cepat sedikit, kemudian saya sudah perbaiki dan menjadi masukan buat saya untuk dikembalikan lagi ke ketua penguji. Silakan diteruskan, seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pertama adalah ketua program studi dan ketua panitia ujian, dan ibu ketua STIMIK Adiguna Ibu Haji Musaida Katimin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pembimbing yang telah membimbing saudara-saudara kita ini yang hari ini telah ikuti uji perangkat lunak ya. Mudah-mudahan nanti menarik untuk kedepannya menggunakan learning, kita lebih maju lagi STIMIK, bisa melakukan banyak hal lah di bidang penelitian. Baik, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada peserta dan seluruh pihak yang terlibat, dan utamanya kepada
STIMIK Adiguna sebagai penyelenggara pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, itu saja dari saya, dan saya mohon di live dulu ya. Saya mau screenshot dulu semuanya. Oke. Boleh berdiri biar kelihatan pakaiannya sampai di bawah perut ya, di perut aja ya. Boleh berdiri ya. Oke. Ya, sesuaikan. Oke, Bapak Ibu dosen, Bapak pembimbing dan ketua penguji, para peserta, secara resmi telah saya uji untuk perangkat lunak dari hasil penelitian mereka masing-masing di tugas akhir skripsi pada tahun 2021. Dengan mengucapkan syukur, bismillahirrahmanirrahim, ujian ini saya akhiri sebagai dasar untuk mengikuti kebutuhan asesmen penilaian pada tanggal 31. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, saya live dari Zoom. Oke.